Shalom, puji nama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan begitu baik buat saya dan saudara sehingga kita boleh memasuki di bulan Februari ini. Kita percaya bahwa ada kekuatan Tuhan, ada penyertaan Tuhan yang tidak pernah terbatas untuk saya dan saudara. Mari kita mau siapkan hati kita mau datang di hadiratnya, kita mau memasuki awal bulan ini dengan percaya bahwa Tuhan akan turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia
Sungguh indah, sungguh besar Kau Tuhan, Kau sungguh indah Bapa, kasih-Mu, pengorbananmu Tuhan, sungguh indah Tuhan, sungguh indah kasih setiamu Tuhan, tak terbatas pengorbananmu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Allah yang hidup. Sungguh indah pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu tak terselami bagi kami. Sungguh Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan-Mu tidak pernah terbatas dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Engkau selalu ada memberikan kemudahan setiap kami mengalami kesulitan. Untuk itu Tuhan, ajari kami berharap, ajari kami mengandalkan Engkau. Walaupun sulit, tapi kami mau percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Apa yang bagi kami mustahil, bagi Engkau jadi yang mustahil. Pegang tangan kami Tuhan, pakailah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom saudaraku yang kekasih, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini Tuhan begitu baik buat saya dan saudara. Hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan dan saya tergerak sekali untuk men-sharingkan firman Tuhan tentang 6 cara mendidik anak menurut iman Kristen yang baik dan benar. Saudara, cara mendidik anak menurut iman Kristen merupakan suatu hal yang sangat perlu diketahui oleh banyak orang tua Kristen. Hal ini karena didikan adalah hal yang sangat penting menentukan sikap dan karakter anak di kemudian hari, sehingga memberikan arahan dan didikan menurut iman Kristen merupakan hal penting yang harus disertakan dalam mendidik anak. Inilah yang mendorong pentingnya pengetahuan ya orang tua akan firman Tuhan terlebih dahulu supaya kita dapat menerapkan pada anak-anak. Dan hari ini ya saya akan men-sharingkan bagaimana kita mendidik anak kita sesuai firman Tuhan. Yang pertama kita ajarkan mereka yaitu berdoa. Saudara, yang paling utama yaitu mengajarkan anak untuk selalu saudara berdoa dalam memulai segala sesuatu. Bukan cuma doa makan,
doa tidur ya. Tetapi setiap berpergian, saya selalu mengajarkan anak saya ketika kami di dalam mobil, kita harus berdoa. Bahkan ketika orang tuanya lupa saat di mobil lupa berdoa, anak mengingatkan, ayo mama papa lupa berdoa, ayo berdoa dulu ya saudara. Jadi berdoa itu penting dalam melakukan segala hal, di dalam apapun saudara. Bukan hanya saat mereka tidur, mau tidur atau mau makan, tetapi di setiap apapun yang mereka lakukan ya. Ataupun anak-anak yang sekolah, sebelum kita beranjak atau berangkat ke sekolah, kita menginjakan kaki kelas kita atau kaki sekolah yang masuk ke dalam gedung sekolah, berdoalah dalam hati ya. Berdoa, duduk sampai di dalam kelas pun kita berdoa ya. Mau mengerjakan apapun kita berdoa. Kita mau mengutamakan Tuhan. Itulah yang terutama ketika orang tua mendidik anak, yang lebih daripada kepintaran yang ada di dunia ini adalah berdoa. Nah saudara, karena berkat dan hikmat tentu datangnya dari tuntunan Roh Kudus yang tiba dari kedekatan dengan Allah. Ingat saudara, kalau mau dituntun Roh Kudus, saudara harus memiliki hubungan yang baik ya dengan Bapa, punya koneksi yang baik dengan Bapa. Doa adalah bentuk komunikasi manusia dengan Tuhan ya. Di Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa saudara? Alkitab mengatakan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Disinilah akar kita komunikasi pada Allah, yaitu melalui manfaat berdoa. Yang kedua adalah sabar. Pastikan mendidik anak saudara dengan penuh kesabaran, karena memang seseorang anak itu membutuhkan pengajaran berulang ya. Saudara harus sabar ya. Ketika menjadi orang tua, kita itu saudara dilatih kesabarannya. Yang memuji kesabaran saudara itu siapa? Yang paling sering pasti anak-anak ya saudara. Dari mereka belajar duduk, belajar jalan ya, ketika mereka udah mulai bahasa Jawanya ngeyel atau tidak dengar-dengaran, di situ orang tua diajarkan untuk bersabar ya, mengajarkan berulang-ulang. Kadang kita udah ngajarin, mama kan sudah bilang kamu gak boleh gitu, udah bilang berkali-kali ya. Ya begitulah tugas orang tua, mengajarkan berulang-ulang kali kepada anak ya. Supaya apa? Supaya mereka mengerti benar tentang apa yang boleh dan tidak boleh sebagai umat Kristen. Saudara, mendidik anak ya, bukan cuma kita menyekolahkan dia, memberi makan ya, atau memberikan hal-hal yang bisa kita lakukan lewat benda-benda atau mainan. Tetapi mendidik anak itu adalah penuh dengan yang namanya perjuangan orang tua juga, bukan hanya mencari nafkah, tetapi dalam hal kesabaran ya saudara. Dan pada anak balita itu juga kita mendidik ya tentang tanggung jawab. Dari masa kecil anak saya sudah saya ajarkan dari umur 1 tahun. Ketika dia bermain itu pasti berantakan ya saudara. Jangan kita marahin, tidak apa-apa, biarkan, karena itu masanya mereka bermain ya saudara. Tetapi ketika mereka sudah berantakan, ajarkan mereka untuk apa saudara? Setelah bermain beres-beres ya, harus beres-beres ya, kembalikan ke tempatnya. Itu adalah bukti tanggung jawab. Ketika dia memutuskan untuk berantakan atau untuk bermain, maka dia harus memutuskan juga untuk menyelesaikan ya saudara. Ketika anak saya bangun tidur, saya bilang, ayo bangun tidur, lipat selimut, rapikan tempat tidur ya, walaupun tidak begitu rapi, gak apa-apa, karena kita sedang mendidik mereka untuk bertanggung jawab ya. Dan saudara,
Tidak mudah memang ya untuk melakukannya, namun dengan kesabaran yang bersandar pada Tuhan ya, tentu akan lebih mudah untuk kita memberikan hikmat didikan pada anak. Yang ketiga adalah lemah lembut. Mengajarkan anak itu sesuai firman tentu juga harus dengan lemah lembut ya. Gak boleh ya, kadang kalau sudah dipanggil gak dengar kita langsung teriak-teriak ya saudara ya. Tetapi di sini firman Tuhan bilang ya, Amsal 15 ayat 1 mengatakan bahwa jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jika orang tua mengajarkan dengan penuh kelemah lembutan, maka akan berbeda penerimaannya dengan jika penuh amarah. Sehingga jangan memarahi anak-anak ya yang membuat dia nggak mengerti. Apa sih salah saya? Ketika saya memarahi anak saya itu, saya menjelaskan apa yang menjadi permasalahannya. Ya, kenapa orang tua marah? Pasti ada sebab. Saya selalu menjelaskan. Ketika kamu melakukan seperti ini, maka akan berdampak seperti ini. Ya, jadi kenapa kita marah? Ya, kadang anak gak mengerti, kita bilang jangan gini saya marah, tapi kita tidak memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukannya itu tidak berkenan ya. Maka orang tua harus apa? Harus membuat anak-anak itu mengerti ya kenapa dia melakukan kesalahannya. Nah, tetapi kita juga ya harus punya kesabaran ya, lemah lembutan ya. Apapun kesalahannya saudara, jangan sampai ya kita menyakiti anak saya. Saya juga pernah menyakiti anak saya. Ketika orang tua itu, apalagi ibu, itu tidak lost kontrolnya dalam memarahi anak, hati-hati ibu ya. Jangan sampai kita melukai, jangan sampai kita menyakiti anak kita ya. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan. Ketika kita marah, kita lebih dominan mendengarkan suara Roh Kudus daripada suara iblis ya. Karena itulah yang iblis masuk ke rumah tangga. Ibu-ibu yang udah capek tambah anak bikin kesel, wah hati-hati ibu-ibu ya. Ya jangan sampai hal-hal yang membuat Tuhan sakit hatinya yang melihat ibu karena gini, anak itu adalah titipan ya. Ibu-ibu, anak itu titipan dari siapa? Dari Tuhan ya. Berarti Tuhan sudah mempercayakan ibu untuk mengurus anak dengan baik ya. Kalau Tuhan sudah kita titipkan anak kita di sekolahan, kita sudah percaya bahwa sekolahan akan mendidik anak kita ya. Walaupun gak 24 jam dalam belajar, itu pasti akan kita percaya bahwa akan baik-baik saja. Nah, sama halnya Tuhan juga menitipkan anak ke kita yang 24 jam saudara, untuk kita sayangi, untuk kita perhatikan ya, dan jangan sampai menyakiti ya saudara. Nah, yang keempat adalah tuntunan Roh Kudus. Segala bentuk pengajaran hendaknya sesuai dengan tuntunan Roh Kudus yang berjalan dalam bentuk hikmat lewat perkataan dan ucapan orang tua dalam mendidik anak. Karena itu, pastikan untuk meminta peran Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam menyampaikan didikan Alkitabiah pada anak. Dengan demikian, anak akan terbuka ya. Anak akan terbuka menerimanya dan mudah untuk memahami apa maksud Tuhan melalui ajaran orang tua. Ya, di sini kita disuruh atau diutamakan tuntunan Roh Kudus ya. Supaya apa sih? Supaya kita itu dipakai akalnya untuk hikmat ya, dipakai akal untuk dikasih hikmat ya. Supaya kita tidak salah dalam berbicara, dalam melangkah ya. Makanya kita butuh Roh Kudus. Ketika anak saya mau melakukan apapun, saya bilang lakukan yang terbaik ya. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kita harus punya hikmat. Kita harus mengandalkan Tuhan. Karena orang tua terbatas, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbatas ya. Yang kelima adalah jujur ya. Kita harus juga mendidik anak kita yaitu dengan jujur dan tidak menakuti ya. Jangan bohong ya.
Ada bilang bohong demi kebaikan, tidak boleh. Jadi jujur aja, kasih tahu. Ya kalau mama hari ini mau pergi, memang mau pergi kerja, ya. Jadi adik di rumah sama Uti atau sama Mbak, ya. Jadi jujur aja, kasih tahu aja, jangan bilang berbohong untuk kebaikan, karena tidak ada kebohongan untuk kebaikan, ya. Kebanyakan orang bersembunyi di balik berbohong untuk kebaikan. Tetapi jangan sampai ya kita menerapkan itu ke anak, ya. Karena ya kalau kita bilang bahwa kita bohong, jangan bohong anak dengan akibat nanti akan kita terima, akibatnya kita nggak terima, ya. Jadi selalu kita beritahukan sesuai karakter Kristen sejati, tidak kurang maupun tidak lebih, sehingga anak paham apa yang harus dilakukan supaya melakukan sesuai keinginan Tuhan. Yang keenam, yang paling penting adalah takut Tuhan. Ini yang paling penting, mendidik anak untuk takut akan Tuhan dan bukan takut pada manusia. Ya, jangan kebalik saudara, takut Tuhan baru jangan takut sama manusia, ya. Karena dengan takut akan Tuhan, maka anak akan menghindari keinginan duniawi dengan buah-buah Roh Kudus. Ya, meskipun tidak ada yang melihat, ya. Dengan demikian anak akan selalu ingat firman Allah. Itulah cara mendidik anak menurut iman Kristen. Yang paling baik untuk diterapkan pada anak dengan cara yang tadi adalah bertumbuh dan berbuah, ya, dalam iman yang baik. Saudara, takut akan Tuhan itu yang harus kita terapkan, ya. Jangan biarkan anak kita takut, ya, dengan hantu apalagi, ya, atau dengan hal-hal manusia, dalam arti kalau kita di kelas harusnya gak boleh nyontek, ya, tapi karena gak ada guru, ya sudah kita nyontek. Tapi kalau ada guru kita gak berani karena kita takut ketahuan. Jangan saudara, kita terapkan dari kecil, ya, untuk anak-anak hidup takut akan Tuhan. Kalau hidup takut akan Tuhan, saudara sebagai orang tua tidak perlu khawatir, ya, karena Tuhan akan menyertai, Tuhan akan mengingatkan. Makanya saudara, setiap hari wajib anak-anak kita direnungkan firman Tuhan. Setiap hari, jangan miss. Setiap hari, walaupun masih kecil, belum mengerti, tetapi kalau Tuhan kasih hikmat, itu dia akan mengerti. Jadi umur berapa? Dari umur 6 bulan sudah kita terapkan, ya, maka itu akan menjadi kebiasaan. Sampai dia besar, dia akan sudah terbiasa. Mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk renungan firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa semua yang terjadi, firman-Mu mengingatkan kami untuk menjadi orang tua yang hidup juga takut akan Tuhan, sehingga kami menjadi orang tua yang mendidik anak-anak dengan hidup takut akan Tuhan. Untuk itu pakai kami sebagai para ibu. Walaupun ibu engkau berat, engkau sendirian, tetapi percayalah di dunia engkau sendirian mendidik anakmu, tetapi engkau senantiasa dituntun oleh Tuhan setiap hari untuk membimbing anakmu. Dan hari ini kami percaya Bapa, kami mau melewatinya bersama engkau. Berkati kami para ibu, berkati kami para bapak, anak-anak, apapun yang dikerjakan tangan dibuatnya berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, shalom.